Yang tadi saya ceritain, kan nggak mungkin ya seorang konseptor itu bisnis cuma satu. Kita kupas. Nih selain kafe zona nyaman apa aja, Pi? Ya, Boleh dikatakan seperti itu. karena ide bisnisnya banyak. Yang tadi saya ceritain, kan nggak mungkin ya seorang konseptor itu bisnis cuma satu. Kita kupas. Nih selain kafe zona nyaman apa aja, Pi? Selain kafe, saya ada bisnis spare part, bengkel spare part motor. Yang terbesar tuh di Cikajang ya, Pi. Pasti orang-orang tahu lah. Ini mah Satria Jaya Motor namanya. itu udah lama ya, Pi? Itu sudah lebih kurang 17 tahun. Gila. 17 tahun yang lalu saya ngapain ya, Pi? Oh, belum lahir. Oh, 17 tahun. Ya. Udah lama juga ya. Pantesan gede. Gede banget. Iya. Terus apa lagi, Pi? Saya juga mendirikan perusahaan travel umroh. Oke. Itu domisilinya di Bandung. Oke. Itu tahun 2009, 2010, 2009 lah saya bentuk. Lumayan. Tapi karena sekarang lagi pandemi, Nah. bisnis travel lagi sekarang memang divakumkan. Gitu. Jadi memang Jarak. Jarak. Iya. Dan selain dari itu ya saya juga ada trading kopi, biji kopi. Oh. Ini seperti ini. Ini juga. Oh, ini ya. tuh nggak beli dari orang, kita yang bikin. Ya, kita produksi sendiri. Oke. Seperti itu. Kemudian ya nama juga trading itu kita berbicara user apa, pasar maunya apa, kemudian kita fasilitasi produknya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman pejuang rupiah yang ada di sana, saya pernah bilang pejuang rupiah, ada yang bilang jangan pejuang rupiah, ada pejuang dolar. Wow, lebih gede lagi. Ya. Nih, Pi, yang di sana yang mau ide bisnis, gimana sih cara merealisasikan ide bisnis sampai eksekusi sampai jadi cuan? Itu gimana sih, Pi? Yang pertama bicara mindset. Jadi mindset kita harus kita rubah. Kalau memang kita mau jadi seorang pejuang dolar atau pencari dolar, ya mindsetnya adalah seorang entrepreneur. Jadi memang harus kita bedakan mana itu pedagang, mana itu seorang entrepreneur. Kalau pedagang itu hanya ngejual, habis itu sudah selesai. Tapi kalau seorang entrepreneur, selain dia menjual produk juga, dia juga sudah berpikir ekspansi. Mulai dari kita produksi sendiri atau menjual produk yang lain, itu harus dirubah mindsetnya juga. Lebih ke sistem ya. Ya, nah kemudian setelah itu mindsetnya kita rubah. Nah kita lihat pasar mau apa. Jadi sekarang ini kita harus berpikirnya bukan product oriented, harus customer oriented. Apa tuh? Customer maunya apa? Lu maunya apa sih sebenarnya? Nah seperti itu. Aku mau putus. Jadi pasar maunya apa? Kemudian pasar itu kita fasilitasi dengan value added dari produk yang kita tawarkan. Wow. Jadi bukan jual produknya, tapi value Ngertinya added-nya. tuh. Bahasanya nilainya. Gitu. Oke, Seperti nilainya. saya bilang kafe gitu ya. Nah, saya bayangin di daerah selatan ini orang kan capek bertani, pengen suatu tempat, suatu suasana yang memberikan solusi di mana dia bisa beristirahat, mencari inspirasi, ketemu teman, keluarga. Nah, disinilah tempatnya. Berarti itu sebelum eksekusi bisnis harus benar-benar tahu dulu datanya ya, Pi? Jadi kalau bicara data tuh ada dua, data kuantitatif dan kualitatif. Wow, apalagi tuh? Kalau bicara kualitatif kita bisa melihat secara nyata mata kita sendiri kita lihat, dan secara kuantitatif kita lihat berapa jumlahnya. Berarti bicara angka. Oke. Seperti itu. Data itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Seperti itu. Luar biasa ya. Dan
Apa perlu melakukan survei rumah ke rumah gitu? Enggak? Enggak juga. Enggak juga ya. Ada caranya khusus ya. Sebenarnya kalau ada sih beberapa teori-teori, ya, tapi yang simpelnya itu dalam berbisnis, terutama yang berhubungan dengan kuliner seperti ini, kita harus berbicara di mana nih sarang semutnya. Oh, sarang semut. Kayak obat. Oh, bahasa sarang semut kalau diistilahkan itu apa, Pi? Jadi di mana tempat orang selalu lewat, Oh. menempuh suatu tempat. Oh, Kan mobilitasnya. Nah, kebetulan di Sukadana ini mobilitasnya cukup tinggi. Di sini ada pasar, di sana ada boleh dikatakan pusat kerumunan seperti alun-alun. Jadi orang pasti kalau ke selatan pasti lewat sini. Oke. Seperti itu. Wow. Jadi orang mau ke pasar pasti lewat sini. Dari pasar dia mau ke alun-alun pasti lewat sini. Seperti itu. Jadi dia akan melihat. Nah, ketika dia melihat, disitulah kita bisa membuat suatu aktivitas promo, iklan yang untuk menarik pelanggan. Minimal dia tahu, oh di sini tuh ada kafe. Tempatnya bagus, harganya lumayan terjangkau dan juga kekinian, mungkin masakannya enak. Nih kalau misalkan kita bicara sistem Pi, Yeah. pasti kan berhubungan dengan personal ya, berhubungan dengan orang-orang gitu. Ya. Kan nggak gampang Pi, apalagi zaman sekarang cari orang yang memang bisa diajak kerjasama atau Yeah. mungkin cocok. Itu gimana Pi? Apa kita cari lewat lowongan kah atau? Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita membuat bisnis, kita bicara kafe dulu ya. Bicara kafe ini kita pasti buat konsepnya dulu. Tadi yang saya bilang, konsepnya apa ini? Iya. Nah, nah untuk mencari inspirasi dari konsep itu, saya dan istri itu suka jalan-jalan. Karena kebetulan istri itu suka travel juga. Jadi dia punya insight, punya wawasan tentang bisnis kuliner. Nah, terus di Bandung sendiri kita ternyata alhamdulillah kita kenalan dengan seorang chef yang cukup berpengalaman. Oh. Nah, kita diskusi, cari ilmu, cari pengalaman beliau. Nah, akhirnya dia jadi partner. Dan yang bersangkutan bersedia untuk sebagai partner untuk merealisasikan bisnis kafe. Kerjakanlah di sini. Iya. Jadi partner. Benar. Saya lebih seneng kalau ke karya itu jadi partner ya. Jadi, Pantesan Pi kemarin kan saya ngobrol tuh sharing sama Pak Agung yang di Bandung. Dia kan buka ekspornya di bidang kayak perawat klinik, rumah sakit. Saya pikir gimana nih marketingnya? Nggak usah pakai marketing apa. Pekerjakan aja dokter yang udah terkenal katanya. Udah booming. Wow, iya udah kelar. Udah sesimpel itu sih bisnisnya Pi ya. Itulah betulnya kita membuat suatu konsep bisnis. Konsepnya seperti apa, kemudian planningnya seperti apa. Jadi kadang kita selalu berpikir rumit dulu, kita berpikir simpel aja dulu. Oke. Nah kalau kembali ke para pekerja ini di sini dipekerjakan berapa orang? Kalau di sini kita ada total itu ada 7. Nah, kemudian kita bagi 2 shift, shift pagi sama shift siang. Karena kan bukanya kita jam 11, jadi ada yang masuk jam 10, ada yang masuk jam 12. Nanti pulangnya ada yang jam 8, jam 9 malam. Kalau untuk menu makanannya sendiri itu kemana? Lebih ke tradisional kah? Ke nasional? Ke interlokal? Jadi karena kita memberikan konsep kita adalah memberikan kenyamanan, jadi hampir menunya itu lebih ke general ya. Jadi tidak terlalu ke western juga enggak, tapi yang bisa memfasilitasi gitu atau memberikan kenyamanan apa yang dibutuhkan oleh customer. Jadi berhubung kita juga ada punya partner chefnya, jadi sekarang ini lagi innya apa. Nah, itulah yang kita develop, yang kita buat. Nanti seiring dengan perjalanan waktu kita akan launching lagi sesuai dengan kebutuhan pasar maunya apa. Jadi nggak terpaku misalnya Nusantara atau Chinese food, enggak. Nah, tahu pasar mau apa itu dari mana? Sebenarnya lebih kepada kita komunikasi dengan customer. Yang tadi ambil data. Benar. Oh, senangnya mereka lagi ramen, kita ada jual ramen.
senengnya untuk apa dessert, kita ada produk dessert juga. Ini sekarang lagi pengen sirloin steak, ya kita buat sirloin steak. Jadi bukan kita yang ngedrive, tapi customer lah yang memberikan kenyamanan gitu customernya. Nah ini yang terakhir nih Pi. Kan masa pandemi ini nggak tahu ya sampai kapan. Terus kita harus tetap bertahan hidup. Kalau nggak gitu kan gimana? Nggak ada yang sayang sama kita. Iya. Apa tipsnya Pi biar UKM itu bisa bertahan? Tipsnya terus bergerak. Oh, terus bergerak. Terus bergerak. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Ya. Jadi pengertian bergerak itu luas ya. Jadi kita mungkin buat teman-teman. Ini saya bikin vlog begini kan terus bergerak. Jadi buat teman-teman yang sama yang bisnis UKM, selalu mencari insight, membuka wawasan. Jangan hanya menunggu nanti bulan ini nanti akan pandemi. Satu. Yang kedua, karena ini lagi mungkin terjadi kevakuman, sudah saatnya lah dilakukan yang namanya bisnis plan ulang. Karena jadi merubah dari memetakan kembali bisnis kita ini mau kemana nanti. Karena kita nggak tahu pandemi ini mau sampai kapan. Mau dibawa kemana? Saya jadi gara-gara bisnis lagi sepi, saya mau jadi artis. Bisa nyanyi, bisa acting. Nah, itu mau Oji coba? Terus bergerak kan? Terus bergerak karena apa ya? Kan harus cari nasi juga. Ya pasti. Jadi kita terus bergerak. Jadi teman-teman yang UKM yang mengalami imbas dari pandemi ini jangan menunggu. Jadi melihat sekarang peluang pasar apa. Nah, setiap daerah berbeda-beda. Satu, yang kedua, jangan bosan untuk berinovasi. Gitu. Jadi jangan bosan berinovasi, jangan puas dengan kondisi saat ini. Iya, jangan terlena. Jangan Karena terlena. kita tidak tahu kan sampai kapan. Tidak tahu. Benar. Kita ambil contoh kan sekarang kalau kita berbicara teori mungkin nggak ada teorinya atau nggak ada bukunya yang menulis tentang bagaimana kita menghadapi pandemi, mungkin nggak ada karena baru sekarang kita ngalamin. Iya, baru sekarang. Nah, nanti mungkin 3-4 tahun ke depan mungkin ada orang yang menuliskan gitu ya. Tapi saat ini adalah terus bergerak. Hampir seluruh dunia ya, Pi. Iya. Ya mungkin habis dari ini nanti saya mau mengulas di sana bengkelnya. Aduh, kan kata saya juga kalau misal mengulas ini udah dapat berapa konten, mungkin pulangnya tahun depan saking banyaknya bisnis beliau itu. Dan benar-benar anugerah Pi ada di sini, aku bisa nerima saya apa adanya. Mudah-mudahan doain terus saya ya. Amin. Mudah-mudahan channel ini laku. Ya unik juga gitu, harus berinovasi. Aduh, saya kurang inovasi gimana, Pi? Maksudnya bisnisnya. Oh iya, bisnis. Iya, kan? Iya, bisnis saya harus terus lihat berinovasi. pasarnya itu mau kemana. Oh, pasarnya apa yang dibutuhkan pasar. Jadi kalau tadi kita harus bisa merubah mindset tadi. Jadi harus tadi customer oriented. Customer tuh mau apa? Itu yang kita setting. Nah, selalu berpikir adalah solusi, bukan berpikir produk saya yang paling bagus. Belum tentu ya, Pi. Malah saya produk saya dijual obral plus foto data tangan saya, Pi. Gimana tuh? Siapa gue? Mungkin begitu, Pi. Ya ini saya senang sih harusnya seharian, tapi kayaknya kasihan ya orang sibuk kita gangguin, masa iya udah ngerepotin. Ya saya atur nuhun, sama-sama sudah diundang datang sendiri kali. Dari undang, mudah-mudahan kedepannya bermanfaat buat halayak gitu kan, buat netizen yang ada di sana, ide bisnisnya mudah-mudahan menginspirasi mereka. Amin. Dan jangan lupa juga buat netizen supaya tetap dukung saya yang di masa pandemi ini merayap. Tetap like, comment, and subscribe. Kalau ada manfaatnya silakan di-share atau bunyikan lonceng. Itu Pi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.